Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng Billy Viali di Ngobrol bareng episode 15. Dan tentunya pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau masih muda, beliau adalah seorang content creator. Kemudian beliau saat ini juga masih aktif merajai dunia teknologi di Indonesia. Dan langsung saja kita sapa, di sini ada Bro Silva. Apa kabar bro? Halo bro, kita sapa-sapa dulu teman-teman Sobat Jokpro. Halo teman-teman Sobat Jokpro, saya Silva. Dan kita langsung ngobrol bareng aja, ngobrol santai bro. Kayaknya tegang banget nih. Ya, santai. Jadi Bro Silva ini adalah seorang konten kreator yang saat ini sedang merajai dunia teknologi di Indonesia. Nah, langsung aja bro. Apa kabar? Boleh diceritakan kegiatan sehari-harinya sekarang ngapain aja nih? Untuk keseharian lebih ke bikin konten sebagai konten kreator, ya buat video-video endorse di TikTok. Oke, jadi emang Bro Silva ini selebriti TikTok dan selebgram, selebriti Instagram. Ya, benar ya? Jadi buat temen-temen langsung aja. Ini kalau nggak salah followersnya udah ratusan ribu dan puluhan ribu ya? Ya kalau di Instagram sekarang 30 ribuan sekian, dan untuk TikTok followers 200 ribuan. 200 ribu, gila. Nah, jadi emang kegiatan sehari-harinya lu menjadi content creator ya di dua platform tersebut? Iya, dua platform. Oke, nah sebelum ke arah sana dan sebelum lu menceritakan kegiatan sehari-hari lu sekarang, lu dulu dari mana asalnya, terus kenapa bisa sampai menjadi selebgram atau selebtok seperti itu? Jadi awalnya tuh iseng-iseng main TikTok gitu kan. Terus memang awal main TikTok itu lebih ke joget-joget gitu. Tapi ya, waktu itu iseng-iseng bikin video maskeran pakai kopi kapal api gitu. Dan videonya booming sampai ya 5 juta lebih viewers. Dan dari situ kayak banyak brand-brand yang ngajak collab, ngajak barter gitu, suruh review-review. Dan sampai sekarang keterusan, alhamdulillah dikontrak jadi brand ambassador, dapat banyak endorsean. Jadi penghasilan utama lu sekarang dari endorse produk-produk skincare ya? Iya, betul. Oke, nah sebelum lu jadi selebtok atau selebgram, lu kerjanya di mana dan lu dari mana asalnya? Memang sebelumnya itu kerja di aviasi di Bandara Ngurah Rai International Airport, Bali ya? Iya, Bali. Dan di 2020 gara-gara pandemi ini di PHK. Lu kena layoff dan kena impactnya dari COVID kemarin. Oktober 2020. Oke, lu udah berapa tahun kerja di aviasi itu? Dari 2017 sampai 2020. Oke, 3 tahun. 3 tahunan. Dan akhirnya lu ke Jakarta? Ke Jakarta juga baru 3 bulan. Baru 3 bulan ini? Baru 3 bulan. Jadi selama lu ngerjain konten-konten itu, endorse lu udah di Jakarta atau masih di Bali itu? Masih di Bali. Oke. Semenjak di PHK baru terjun ke dunia TikTok atau Instagram gitu. Oke. Nah, lu kenapa bisa punya ide kok gue mau ini deh, TikTok atau Instagram main gitu? Maksudnya triggernya dari mana? Karena lu main setiap hari mainan TikTok atau main Instagram, ngeliat doang, terus lu berpikir, gila kalau gue mainan doang, ngabisin duit, kuota, segala macam, mending gue ngasilin duit gitu. Sebenarnya kayak nge-scroll biasa gitu kan. Terus kayak ngikut-ngikut joget-joget yang lagi trending di TikTok. Cuman karena emang itu lagi iseng-iseng aja pengen nyobain. Oh ya, waktu itu lagi viral kopi dalgona gitu kan. Iya. Kopinya aku jadiin masker gitu. Dari situ ada yang dijadiin masker ya? Ya iseng-iseng aja, tapi katanya sebenarnya memang bisa buat jadiin masker, tapi kopi yang alami, bukan kopi kapal api. Oh, kopi. Terus akhirnya lu mencoba dengan kekreatifan lu, keisengan gitu. Kopi kapal api ya, kopi produk itu, terus lu maskerin tuh. Iya, dimaskerin. Hasilnya gimana, bro? Tapi emang halus sih. Halus? Iya. Karena emang ada komponen kopinya. Terus lu mencoba kopi-kopi yang lain buat jadiin masker nggak tuh? Iya, sebenarnya waktu itu kopi Bali juga. Lu jadiin masker juga? Iya. Buat konten-konten gitu awalnya. Oke. Nah, tapi sebuah pertanyaan besar nih bro, kenapa lu memilih menjadi konten kreator produk skincare? Atau bahkan ya misalkan lu pertama iseng, ya udah maskeran, itu masker kan skincare masuknya. Iya. Kenapa? Kenapa nggak yang otomotif atau mobil atau motor atau handphone
Karena memang awalnya kulit aku lagi bermasalah gitu kan, jerawatan, terus banyak bekas jerawat atau apa segala. Terus waktu itu emang lagi viral-viralnya skincare. Jadi ikutan pengen nyoba. Dan sampai sekarang masih suka banget sama dunia perskincarean. Lu sekarang udah dikontrak sebagai BA atau brand ambassador berapa produk? Untuk saat ini dua brand skincare. 2 brand skincare. Nah, bro boleh spill sedikit nggak? Kasih info ke teman-teman atau sobat Jokpro yang sekarang sedang menyaksikan rata-rata atau range red card itu jadi kayak misalkan mungkin harga ya. Sekali kontrak atau sekali endorse tuh berapa sih, bro? Kalau untuk sekarang sekali endorse satu video itu 2,5 juta. Dan untuk brand ambassador itu tergantung lagi dari brand apa, jadi kita nego-nego. Kadang dibayarnya per video juga sama brandnya untuk brand ambassador. Dan lu enjoy melakukan itu ya? Enjoy karena dapat duit. Karena dapat duit. Lu cuma nge-review produk, ya bener ya. Terus lu bikin video-video kreatif di TikTok. Gue juga sempat lihat nih sebelum lu kesini kan. Wow. Mungkin abis ini gue mau coba produk yang lu iniin kan, lu endorsein kan. Boleh. Nah, bro, yang membuat lu termotivasi sehingga menjadi video kreator, brand ambassador, seleb TikTok dan selebgram ini apa, bro? Yang bikin lu akhirnya terjun ke situ? Kekuatan terbesar lu? Awalnya lihat teman. Terus teman-teman cerita, gue dapat endorsean nih, gue dapat ini dari brand ini kayak kenapa gue nggak bisa gitu. Jadi ya pengen nyoba terjun sampai sekarang. Dan termotivasi dari teman lu ya? Dari teman-teman. Kalau boleh tahu juga, bro, berapa sih penghasilan lu sekarang dari produk-produk yang lu review di platform digital? Untuk keseluruhannya nyampe 3 digit ya. 3 digit. Ratusan JT berarti. Iya. Wow. Teman-teman, gue sedikit ini ya termenung ya 3 digit kan. Bahkan usianya Bro Silva ini kalau boleh tahu sekarang berapa? 22 tahun. Baru 22 tahun. Baru 22 tahun dia ngerantau ke Jakarta. Dia menjadi konten kreator dan merajai teknologi atau platform di Indonesia dan menghasilkan cuan hingga 3 digit. Itu keren banget. Nah, bro, bisa nggak diceritakan Bro Silva nih terkait dengan pengalaman suka dukanya menjadi selebgram atau seleb TikTok atau menjadi konten kreator? Pertama, dukanya dulu deh. Kalau dukanya, biasalah netizen Indonesia kan kalau lihat cowok skincarean kayak lebih ke ngapain sih lu cowok ngapain skincarean gitu. Gue cuman pakai sabun doang nih, pakai sabun mandi doang ke muka gitu. Padahal itu kan nggak bisa ya. Lebih ke dapat hujat, terus kadang capek juga kan. Harus ngonten terus, kadang dikejar deadline. Kadang kalau sama brand-brand itu ada revisi gitu. Lebih ke situ aja sih dukanya. Capeknya ya. Dihujat sama netizen Indonesia ya. Netizen Indonesia kan the power of inilah ya, the king. Terus sukanya, bro, lu menjadi konten kreator? Kalau sukanya yang jelas dapat cuan terus banyak dikenal orang juga. Lebih ke situ sih, bisa beli apa aja yang kamu mau. Dari hasil jari payahmu sendiri. Mantap. Dan selalu dituntut untuk kreatif terus ya tiap hari. Gue mau ngonten apa tiap hari. Lu pernah nggak sih, misalkan anjir gue udah ngonten ABCDE, terus kehabisan ide untuk ngonten? Sering banget. Terus kadang nyari inspirasi dari konten kreator lain. Selain itu, lu lu pernah ini nggak capek, bener-bener capek? Gue capek nih jadi konten kreator, bahkan mungkin pernah terbesit, udahlah gue balik kerja aja kayak orang-orang kerja di sebuah perusahaan gitu. Kalau itu sering kepikiran karena capek banget nih kayak gini. Cuman karena emang kebutuhannya lebih banyak lagi, ya mau nggak mau harus dikerjain. Terus pendapat orang tua lu, punya anak konten kreator terkenal di Instagram, TikTok, di sosial media? Bangga sih. Bangga ya? Bangga. Oke. Karena sering juga ngirim
ke orang tua juga kan. Oh, siap. Jadi kalau memang mendapatkan hasil tuh jangan pernah melupakan orang tua ya. Jadi bulanan mungkin operasional orang tua lu cover ya. Dari hasil lu endorse gitu. Nah, bro, selama menjadi video creator atau brand ambassador, terus seleb TikTok, selebgram, lu pernah nggak mendapatkan sebuah penghargaan atau achievement yang lu bikin sendiri akhirnya kayak wah gua goal nih di sini? Lebih ke barang-barang yang mau dibeli gitu ya. Apa gimana? Ya bisa, mungkin itu bisa karena kan dari gua berkreasi di sosial media akhirnya gue bisa beli ABCDE, atau misalkan gue pernah dapat penghargaan dari salah satu award gitu. Yes, award. Oh, kalau itu sih belum. Oke. Tapi setidaknya setidaknya standarisasi apa yang mau lu gapai dan lu capai itu terpenuhi ya sekarang. Benar banget. Oke. Nah, dengar nih bro, lu sering pergi liburan ke Eropa, benar ya? Nah, ini pergi ke Eropa hasil dari endorsement atau seperti apa bro? Itu lebih ke di endorse sama pihak travelnya. Jadi buat jalan-jalan gratis gitu. Lu udah keliling kemana aja? Sebenarnya belum ke Eropa sih, lebih ke Turki. Oke. Ke Turki itu di endorse, jadi dipenuhi semua kebutuhan di hotel, makan selama 10 hari. 10 hari? Itu, tapi aku harus bikin video, bikin konten tetap buat mempromosikan travel tersebut. Oke. Nah, itu tiba-tiba si agent travel itu ngontak lu karena ngelihat hasil video lu di TikTok apa Instagram? Di TikTok pastinya. Karena waktu di Bali juga sering review hotel, review villa dan sebagainya, dan mereka tertarik. Tapi mungkin kalau di Bali, itu udah mulai fokus ke content creator atau memang iseng-iseng pada saat itu waktu pertama di Bali? Waktu itu sudah fokus. Sudah fokus di skincare sama travel. Jadi kayak review tempat-tempat unik di Bali, review villa, review hotel gitu. Udah fokus di situ sih. Bayarannya lebih mahal mana nih skincare sama travel agent? Skincare ya, lagi-lagi skincare. Iya. Oke. Tetap skincare. Benar-benar. Nah, akhirnya lu dikontak lah salah satu agent travel untuk lu endorse dan lu berangkat ke Turki 10 hari. Iya. Bisa diceritakan lu di Turki di service apa aja bro? Lu jalan-jalan kemana aja? Jalan-jalan keliling Turki. Itu turun dari Istanbul, keliling Pamukkale dari Turki, bagian Eropa sampai Asia. Itu bener-bener free sama transportasi dan makan terpenuhi 4 kali sehari. 4 kali sehari, oke. Iya, tidur di hotel bintang 5 pastinya. Oh, dan lu yang review juga tuh pastinya? Iya, pasti. Oke, nah, lu sebagai konten kreator punya tim nggak sih? Belum. Saat ini belum? Jadi lu single factor? Benar-benar sendiri. Dari proses ngedit, take video, sampai manajemen waktu, manajemen semuanya sendiri. Keuangan juga sendiri? Sendiri. Ada rencana mau mengembangkan lu menjadi manajemen gitu? Sejauh ini belum sih. Lu masih enjoy ya sendiri? Masih enjoy sendiri. Oke. Nah, bro, boleh tahu nggak? Lu kan berarti circle-nya sekarang mungkin circle-nya temen-temen selebgram atau selebtok ya? Iya. Dan mungkin juga sebelum lu menjadi selebgram dan seleb TikTok ini, lu punya teman-teman yang berbeda juga. Ada nggak sih teman-teman lu yang sama kayak lu nasibnya? Jadi konten kreator terus kayak bisa menghasilkan uang yang 3 digit itu dalam waktu sebulan ya? Ada nggak? Ada 2 orang dan termasuk circleku sekarang. Oke. Itu dan mereka bahkan dapatnya lebih dari aku sendiri. Mereka nge-review apa? Mereka kontennya beda. Lebih ke kreator video yang benar-benar konten kreator video yang estetik gitu. Oke. Bukan ke review produk. Oke, itu teman lo yang satunya. Nah, yang satu lagi? Yang satunya dia lebih ke konten ngeramal dukun gitu kan. Lebih ke ngeramal gitu kan sih? Iya. Benar ya? Iya. Ya, ada sih beberapa teman gue yang main Clubhouse. Jadi kayak dia open room gitu di Clubhouse kayak siapa yang mau gue lihat ramal nih ya. Yang mau gue baca auranya nih kayak gitu. Ya, benar. Gue biasanya baca aura kasih sih. Mari semua dansa denganku. Orang gitu ya. Nah bro, gimana menurut lu perkembangan teknologi di Indonesia
saat ini, bahkan pada saat Pak Jokowi sedang menjabat. Jadi kan kalau kita lihat dulu nggak banyak orang yang pakai sosial media, bahkan mungkin Instagram atau TikTok nggak banyak. Nah sekarang menurut lu gimana nih perkembangan teknologi ini, semakin cepat kah atau semakin bagus, semakin buruk atau gimana nih? Ya menurut aku pribadi sini memang semakin baik ya, karena sekarang bukan anak-anak milenial doang yang pakai sosial media ini, bahkan sampai anak-anak kecil sekarang tuh udah main sosial media. Oke. Kayak main TikTok gitu ya? Iya. Ya betul. Apa sih generasi yang paling bawah sekarang? Gen Z. Gen Z ya. Gen Z itu ya anak-anak gaul sekarang. Benar. Bahkan mereka juga mungkin menghasilkan ya. Rata-rata sekarang aku lihat di TikTok juga itu yang sampai belasan tahun tuh udah jadi konten kreator. Dan kita punya grup sendiri kayak ngebahas lu berapa sih dapatnya itu sampai ada yang masih SMP. Itu ada yang review skincare juga. Oke. Dan penghasilnya lebih gede dibanding aku sendiri. Wow. Itu gila, menarik banget sih, ya. Pesat banget sih. Ya. Jadi menurut lu sangat positif ya bagi teman-teman kita yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang, apalagi platform-platform media sosial. Iya, benar banget. Oke. Nah, Bro, ini ada sumber yang berkata bahwa perkembangan teknologi informasi termasuk keberadaan media sosial membuat ekonomi digital itu memberikan peranan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Jelas dong, lu aja nge-review skincare udah dapat 3 digit. Nah, kayak itu kayaknya sama dengan salary DPR MPR, bener nggak? Nah, hal ini yang mendasari pemerintah untuk terus menggenjot ekonomi digital lantaran potensinya masih teramat besar di masa mendatang. Menurut lu pribadi mengenai sumber yang tadi gue sampaikan ini gimana? Itu benar banget sih. Sekarang juga kan orang-orang pada jualan lewat online kayak Shopee, Tokopedia, dan itu tuh sampai penghasilan mereka bukan sampai ratusan juta lagi. Ya, miliaran. Sampai kayak miliaran. Ya, betul. Dan itu ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Jadi memang ada beberapa teman-teman kita yang tadinya konvensional dan sekarang mau tidak mau harus belajar nih untuk menggunakan sosial media. Untuk menggunakan teknologi yang semakin berkembang, apalagi di 4.0, dimana semua bahkan UMKM kayak bikin Instagram, mereka jualannya by Instagram. Jadi ada nih teman gue juga, dia jualan dimsum doang, harganya murah bro, 1.000, tapi tiap hari itu dia bisa ngasilin sampai 1 juta. Iya, benar banget. By sosial media, dia pasarnya cuma Instagram doang tuh. Jadi buat teman-teman yang memang memanfaatkan sosial media dengan sebaik mungkin, ya bisa kita lihat bro Silva yang menghasilkan 3 digit setiap bulannya, benar ya? Nah bro, punya pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman kita yang saat ini mungkin lagi nonton video kita, untuk menjadi seorang entrepreneur muda atau menjadi video kreator atau menjadi selebgram atau selebtok? Ya, jadi sekarang generasi sekarang pasti pada punya gadget kan, handphone ataupun smartphone apapun itu, dan itu bisa digunakan. Siapa tahu ada yang mau jadi content creator, ada yang mau belajar ngedit video, dan sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi gratis itu bisa kalian pakai untuk coba-coba ngedit atau apa. Dan itu bisa kalian gunakan buat kalian yang mau nyari cuan nih, misalnya mau jadi content creator di TikTok ataupun Instagram, gunakan buat hal-hal yang positif ya. Benar, sebaik mungkin. Dan kalau nggak salah juga sekarang banyak kok webinar-webinar yang memberikan tutorial ya. Bahkan di platform YouTube juga banyak nih cara ngedit di TikTok seperti apa, cara ngedit Reels di Instagram seperti apa, dan kalian bisa mengasah kreativitas teman-teman sekalian untuk bisa menghasilkan dan memberikan pekerjaan yang positif. Bahkan di YouTube juga banyak tutorial-tutorial cara buat video yang kalian bikin itu viral atau video yang kalian itu cepat naik, itu ada semua di YouTube. Jadi buat kalian yang mau belajar, boleh langsung ke YouTube. Dan memang algoritma yang terbentuk di teknologi sekarang ini sangat-sangat bagus, karena ketika lu mencari barang nih, lu cuma browser doang, masuk ke Google, nyari barang misalkan kue pukis, terus lu buka Instagram, bakal muncul kue pukis juga. Kue pukis ya bisa muncul di Instagram. Jadi kayak algoritmanya langsung nyambung ya bro ya. Nah pertanyaan terakhir di Ngobar Job Pro 2024,
Nah ini mungkin pertanyaannya agak berat nih ya bro, mungkin tidak relate dengan skincare lu. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan ide gagasan Jokpro 2024, yaitu Pak Jokowi 3 periode berpasangan dengan Pak Prabowo di tahun 2024. Menurut lu gimana? Lu sebagai seorang entrepreneur? Sejujurnya ini juga baru tahu kan, kayak kaget gitu. Tapi kalau memang kedepannya bisa lebih bagus buat negara Indonesia ini, kenapa enggak? Setuju banget. Oke, berarti setuju banget ya. Jadi memang ide gagasan Jokpro ini untuk menciptakan Indonesia yang semakin aman, damai, dan sejahtera. Oke, ya itu teman-teman. Kita sudah berbincang-bincang, kita sudah ngobrol banyak terkait dengan backgroundnya Bro Silva di Ngobar episode 15. Dan tetap stay tune di channel YouTube kita di Jokpro 2024. Dan sebelum gua akhiri bro, mungkin kita minum dulu ya, karena tadi belum minum bro. Ya tos dulu. Nih endorse juga nih gelas Jokpro, bisa kalian dapatkan di Tokopedia Jokpro. Nah, karena Bro Silva adalah seleb talk, gue boleh ngajak lu buat main TikTok, bro? Boleh lah, boleh. Oke, langsung aja. Kita mau TikTokan bareng bersama teman-teman yang ada di belakang ini. Oke, mari teman-teman, kita maju, kita TikTokan bareng sama Bro Silva. DJ Bonbon Remix. Oke guys, itu tadi dia TikTok bareng Bro Silva, sangat menarik bro. Thank you banget udah mau datang di studio Jokpro 2024. Dan sekali lagi sebelum gua akhiri, kita akan yel-yel, oke? Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokpro, Persatuan Indonesia. Jokowi, yes. Polarisasi, no. Oke teman-teman, tetap stay tune dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Jokpro 2024. Dan sampai jumpa di Ngobar episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye.